warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir menemani kami pada pagi hari ini dalam seminar diseminasi budaya positif oleh saya Aris Dwi Saputro dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-10 SMA Negeri 1 Padangan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk datang pada seminar. Seminar pada hari ini seperti yang terpampang pada banner, pada layar di sini saya terlihat semangat ya Bapak Ibu ya. Saya terlihat sangat semangat dan fresh karena pada hari ini saya ingin membagikan aura-aura positif melalui seminar budaya positif yang mana harapannya semoga kelas kita ketika kita ngajar di kelas juga ketika kita bersosialisasi di sekolah itu menjadi lebih positif lagi ionnya, jadi kita jadi semakin fresh gitu. Baiklah Bapak Ibu, tentunya sudah tidak sabar ya tentunya ya. Saya jadi tegang kalau ditatap seperti ini. Supaya tidak tegang, supaya lebih rileks lagi, otot-otot kita itu menjadi lebih rileks sebelum kita memasuki materi itu kita perlu rileks. Jadi yuk kita nyanyi sama-sama. Ada yang tahu lagunya? Siap ya Bapak Ibu ya untuk bernyanyi? Terima kasih. Nah sedikit ice breaking ya, tidak kuis tapi bernyanyi. Kebetulan saya ini suka sekali bernyanyi ya. Mandi juga bernyanyi, terus makan juga bernyanyi. Sebenarnya tidak mungkin ya. Nanti bisa kesel. Nah lagunya ini adalah Lihat Kebunku. Lihat Kebunku ini lagu anak-anak. Kenapa kok kebun? Nanti saya jelaskan kenapa kok lagunya Lihat Kebunku. Baik, nanti saya minta bantuannya Bapak Ibu untuk bertepuk tangan nih. Biarkan saya menyanyi menghibur Bapak Ibu semua sebelum kita masuk ke materi. Siap Ibu? Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah.
perasaannya ketika kita menyanyi tadi? Senang, bahagia, rasanya seperti kembali ke masa-masa kecil ya. Karena masa kecil itu penuh dengan kenangan, penuh dengan apa ya, banyak memori, dengan disayang ibu bapak, diantarkan ke sekolah. Nah, hal-hal itu membuat kita nyaman untuk pergi ke sekolah karena didampingi oleh bapak ibu yang di rumah. Nah, tentunya ketika anak-anak itu sampai di sekolah, mereka juga ingin merasa nyaman, merasa senang bersama dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah. Karena bapak ibu guru itu adalah orang tua kedua bagi anak-anak di sekolah. Dari itu kita harus memekarkan hal-hal positif, menularkan budaya positif kepada anak-anak. Nah, kenapa tadi kok lagunya Lihat Kebunku? Saya anggap bahwa sekolah ini adalah kebun. Kebun itu bisa menjadi taman. SMA sendiri adalah taman prestasi. Bagaimana kita sebagai pendidik, semua warga sekolah, baik satpam, baik itu kebun penjaga, tidak hanya bapak ibu guru saja, itu adalah warga sekolah yang sama-sama harus bisa bekerja sama, bersatu padu untuk menyatukan visi-visinya supaya anak-anak itu bisa lebih positif, senang dan ceria di sekolah. Baik Bapak Ibu, sudah siap ya? Sekarang saya akan mulai membuka presentasinya ya. Tampan sekali ya wajah saya di sini. Bapak Ibu, kita mulai seminar diseminasi budaya positif ya. Ini sebelumnya saya akan memberikan mengenai apa yang menjadi inti yang akan dibahas pada hari ini. Ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu apa saja, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, selanjutnya adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, sambil dikondisikan ya tadi. Pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini maksudnya kita sebagai guru harapannya bisa mampu untuk memfasilitasi kebutuhan anak. Kebutuhan apa? Kebutuhan belajar anak itu seperti apa? Karena anak-anak itu nyamannya belajar itu berbeda-beda. Ada yang suka visual, kalau gaya belajar ya lebih ke arah visual, kinetik atau audio, bisa juga kombinasi dari kedua atau ketiga-tiganya. Nah, itu harus berdiferensiasi, kita memetakan menggunakan tes diagnostik nih. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan tuh setiap siswa bisa belajar menurut kebutuhannya dari tahap perkembangan. Nah, perkembangan anak, nah, itu kan ada loh. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk transformasi pendidikan kita adalah diarahkan menuju profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian yang nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana, nomor 6 yang mana, sama saja. Semuanya harus dimiliki oleh anak-anak. Ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan dia selain bisa teknologi, pintar, cerdas, tapi juga punya akhlak, beriman itu tadi. Kemudian selanjutnya ini tadi terkait dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tentu kita sangat-sangat sangat-sangat ngerti itu seperti apa, sering digaungkan oleh Ibu Nunuk dan juga Pak Nadiem Makarim ya di Instagramnya, di media-media sosialnya, bahwa
Kita harus berdiferensiasi demi menuju transformasi pendidikan yang menuju ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu tadi paradigma pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah dimensi positif, jadi disiplin positif maksudnya. Agak terselip sedikit Bapak Ibu ya, dimensi positif. Karena budaya positif, disiplin positif itu juga memiliki satu ruang yang disebut dimensi ya, dimensi positif. Nah, dimensinya kita di mana? Di kelas yang paling kecil, yang paling luasnya adalah sekolah. Dimensi positif adalah tempat kita untuk menerapkan disiplin positif. Nah, alurnya seperti ini. Dalam budaya kita, makna disiplin itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan pada seseorang atau kepada orang lain untuk mendapatkan satu kepatuhan. Tanda-tanda orang disiplin itu apa? Oh, patuh, kamu harus patuh, taat, tunduk. Nah, itu ya. Kalau kita mendengar kata disiplin itu konotasinya seperti itu. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Orang kalau disuruh patuh, disuruh disiplin melakukan sesuatu, itu cenderung tidak nyaman, tidak mau, saya nggak nyaman. Kenapa sih harus disiplin? Saya malas, saya ogah gitu. Seperti itu seringnya. Kemudian disiplin positif kita sebagai pendidik, tujuan kita sebagai pendidik mendisiplinkan itu adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, motivasi kesadaran untuk menjalankan satu disiplin itu dari dalam, bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh, tapi betul-betul punya kesadaran dari dalam. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Misalnya ada kejujuran, ada gotong royong, ada komitmen dan sebagainya. Pokoknya yang positif dan positif. Selanjutnya adalah disiplin positif, itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan menumbuhkan satu kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, tanpa hadiah, tanpa dihukum, tanpa diancam. Anak itu spontan langsung timbul dari dalam hatinya, oh saya harus disiplin, bukan karena dipaksa atau supaya seperti apa. Itu adalah disiplin positif yang sesuai dengan transformasi pendidikan kita. Jadi disiplin positif itu bukan dipaksakan, tapi kita tumbuhkan, kita berdayakan dari dalam diri anak. Dia punya satu kesadaran, wah saya harus disiplin, saya nggak boleh seenaknya sendiri ya. Selanjutnya setelah disiplin positif, kita membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar ini tuh harus dipenuhi, kalau tidak, nah anak tuh biasanya suka menjadi, kita katakanlah, nakal atau berperilaku yang negatif. Anak melakukan satu tindakan yang negatif atau berperilaku dalam tanda kutip nakal ya, itu karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi sebagai seorang manusia. Kebutuhan dasar manusia sendiri ada 5 ya, ada seperti irisan kue. Ada survival, ada fun, belonging, power, dan freedom. Bahasa Indonesianya di sampingnya ya. Kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Apakah dia merasa terancam atau dia ada satu hal yang kekurangan? Kebutuhan sandang papan pangannya ada yang kurang mungkin ya. Itu bisa memicu anak itu melakukan satu tindakan yang kurang positif atau malah menjadi negatif. Selanjutnya adalah fun atau kesenangan. Bagaimana anak itu merasa senang atau happy? Dia senang atau tidak kira-kira dalam di kelas itu atau bersekolah? Dia senang apa enggak ya? Atau mungkin dia habis mengalami satu kehilangan, ditinggal pergi orang terkasih, atau mungkin ada benda kesayangannya yang hilang sehingga dia di kelas menjadi lebih bengong, kurang mendengarkan. Mungkin ya kebutuhan akan kesenangannya itu ada yang hilang. Kemudian ada belonging ya, belonging
Dongeng, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu setiap manusia perlu cinta dan kasih sayang sebagai satu baterai, satu power untuk hidup, untuk menjalankan. Kalau kita penuh cinta, penuh kasih dan penuh sayang, itu rasa-rasanya kita jadi lebih semangat menjalankan segala sesuatu itu dengan ikhlas, dengan hati yang ringan. Makanya setiap manusia itu punya hati, punya cinta dan kasih sayang, love ya ini ya. Kemudian 8 ada belonging, survival, ada freedom. Freedom itu adalah kebebasan. Bagaimana anak itu punya satu kebebasan untuk mengekspresikan dirinya kepada publik. Kebebasan di sini juga berhubungan dengan existence atau keberadaan diri. Ini loh saya ada, bebas untuk berekspresi, bebas untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya ada power atau kekuasaan atau penguasaan. Penguasaan, kekuasaan atau biasanya itu contohnya rasa ingin memiliki. Ini loh saya punya teman-teman. Senang deh hari ini saya bisa jalan sama teman-teman saya ke Bali. Saya punya teman-teman yang bisa foto-foto bareng di Bali, bisa di Garuda Wisnu Kencana dan sebagainya. Senang sekali ya. Itu adalah power. Ya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia sudah ya, ada 5. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah satu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi satu dorongan atau alasan yang mendasari perilaku manusia itu melakukan sesuatu. Karena manusia berperilaku itu pasti ada motivasinya, ada alasan. Mengapa, dan mengapa. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, ini maksudnya adalah motivasi ketika melakukan satu tindakan kedisiplinan. Ketika berdisiplin dia itu punya motivasi apa? Yang pertama, bisa untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman supaya saya tidak dihukum, menghindari hukuman supaya saya tidak disuruh lari, supaya saya tidak disuruh berdiri misalnya, atau supaya tidak berdiri di luar kelas karena malu ya. Nah, kalau motivasi yang pertama ini murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini termasuk motivasi yang dari luar atau ekstrinsik. Dia melakukan disiplin positif karena ada tekanan, bukan karena kesadaran dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Dia mau melakukan sesuatu itu bukan karena dia pengen, dia tahu, dia ngerti apa tujuan mulia dari berdisiplin positif, tapi karena supaya dapat uang, supaya dapat piala, supaya dapat ujian, supaya dapat yang lain-lain. Pokoknya untuk kesenangan tadi ya, kebutuhan fun-nya itu. Nah, itu kalau imbalan, penghargaan itu motivasinya ekstrinsik karena sesuatu dia mau melakukan disiplin. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini merupakan motivasi yang intrinsik, timbul dari dalam diri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Sudah tahu tujuan mulianya. Inilah motivasi yang terbaik. Yang ketiga, bagaimana kita sebagai seorang pendidik membimbing dan mengarahkan anak-anak kita melakukan satu tindakan yang bajik, yang bagus, yang disiplin, yang positif. Itu muncul dari anak itu sendiri. Dia punya datangnya dari dalam diri sendiri dari anak itu. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas. Nah, konsep disiplin itu identitasnya ada yang gagal juga ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang sukses. Konsep disiplin dengan identitas gagal ada 2, ada yang pakai hukuman, ada yang menggunakan reward ya, atau penghargaan, reward and punishment gitu ya istilah English-nya ya. Nah, kalau hukuman ini sifatnya seperti apa? Menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut atau trauma, kemudian memaksa murid.
Nah, murid merasa terpaksa. Gimana sih kalau kita dipaksa melakukan sesuatu itu pasti tidak enak, sehingga identitasnya gagal dalam berdisiplin. Selanjutnya adalah murid cenderung menyembunyikan kesalahannya. Takut salah, takut ini, takut apa dan sebagainya, takut salah ya. Kemudian murid menjadi rendah diri, merasa tidak pede. Apa-apa tidak pede, tidak pede, tidak pede, tidak happy ya. Karena sering dihukum, merasa sering disalahkan, jadi tidak pede. Saya harus seperti apa ya? Saya harus bagaimana? Kok rasa-rasanya jadi serba salah? Nah, itu hukuman atau punishment. Selanjutnya adalah penghargaan atau reward. Penghargaan ini ternyata juga tidak efektif ya. Tidak efektif, kemudian bisa merusak hubungan atau sifat iri, menimbulkan sifat iri antar teman. Kadang-kadang saya kok nilainya cuma segini, dia kok segitu. Saya kok dipuji biasanya, kok sekarang tidak pernah dipuji. Karangan dia kan lebih sedikit, lebih banyak karangan saya. Kenapa saya nilainya lebih kecil daripada dia? Itu ya, penghargaan. Selanjutnya adalah mematikan kreativitas karena sering diberi menjadi ketergantungan. Saya kalau nggak diberi rasanya kurang bersemangat, kurang bergairah gitu. Jadi kreativitasnya menurun. Selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Ternyata sistem ranking itu bagi anak-anak itu adalah hukuman. Saya merasa terhukum ini biasa. Kemarin semester lalu saya peringkat 3, sekarang peringkatnya 10 ya. Nah itu anak menjadi tidak pede juga, merasa terhukum, merasa tersiksa. Ternyata yang penghargaan ini juga bisa menimbulkan rasa tidak enak, merasa terhukum, merasa bersalah ya, merasa terpaksa. Nanti bisa dihukum atau nanti penghargaannya tidak seperti biasanya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jika anak itu sering dikasih satu penghargaan, satu reward ya, dia akan merasa terampas dan menghargai dirinya sendiri untuk mendapatkan satu cara untuk menemukan apa sih hal-hal positif, hal-hal baik dalam dirinya secara mandiri. Gimana dia biasa bisa menghargai dirinya, tidak dihargai orang lain terus dengan seperti dibayar ya harga dirinya, kamu berapa sih gitu ya. Nah, bagaimana dia mampu menemukan nilai-nilai kebajikan, hal-hal positif yang ada dalam dirinya supaya dia bisa menjadi lebih cetar atau gemerlap ya, lebih gemintang lagi. Itu ya. Itulah konsep disiplin dengan identitas gagal, bisa hukuman maupun penghargaan. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Identitas sukses itu bisa dari konsekuensi dan restitusi. Ya, saya sambungkan dulu. Ini mau habis ternyata ya. Ya, masih semangat nih Bapak Ibu ya. Masih. Di sini dengan identitas sukses, maksudnya anak itu mampu memahami apa tujuan mulia, apa sih kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan jika kita berdisiplin. Anak itu punya kesadaran. Kalau yang gagal, anak itu melakukan disiplin hanya karena akan hadiah atau karena wah kalau tidak disiplin akan dihukum. Jadi anak itu tidak tahu esensi dari peraturan sekolah atau tata tertib yang ada di sekolah. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses, anak ini punya kesadaran memahami apa tujuan mulia, apa sih tujuan dari kita berdisiplin. Yaitu ada dua cara di sini, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Jangka pendek hampir sama dengan hukuman, cuma jika konsekuensi ini tidak menimbulkan rasa trauma. Misalnya, oh kamu kalau telat di jam saya berarti kamu nanti pulangnya agak telat 10 menit ya, saya berikan tugas tambahan. Konsekuensinya kamu pulangnya telat 10 menit untuk mengerjakan tugas tambahan dari saya. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan. Dimonitor lagi, akhirnya kita capek sendiri. Nah, di sekolah kan muridnya banyak. Kalau kita seperti itu rasa-rasanya
menghabiskan energi juga tidak efektif ya. Jadi selanjutnya adalah stimulus respon. Stimulus respon. Jadi setiap kita memberikan satu, kita jadi sering-sering memberikan satu stimulus, kemudian responnya anak seperti apa. Itu tadi ya, itu kaitannya dengan monitoring. Jadinya kita lelah kalau seperti itu terus caranya. Kemudian murid menghormati peraturan, jadi lebih menghormati peraturan. Namun konsekuensi ini tetap motivasinya dari eksternal, karena takut nanti disuruh pulangnya agak terlambat, mendapatkan satu konsekuensi. Ya memang menghormati peraturan, tapi self awareness atau kesadarannya akan berdisiplin itu kurang. Selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Anak itu menjadi tidak punya waktu untuk merenungi kesalahan, menghayati hari ini saya sudah melakukan hal baik atau belum ya. Tadi yang saya lakukan itu sudah tepatkah, sudah baikkah, apa yang perlu saya perbaiki. Nah, nilai-nilai itu yang tidak ada pada konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi atau konsep disiplin. Kenapa ini dikasih konsep disiplin? Inilah yang diharapkan oleh transformasi pendidikan kita, bahwa kita harus menggunakan restitusi supaya anak bagaimana bisa lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jangka panjang, ketika anak melakukan satu kesalahan, dia mampu merenunginya, dia mampu menghayatinya, anak itu biasanya akan lebih tertanam nilai-nilai kebaikan itu. Oh, saya seharusnya seperti ini. Oh, saya kurang tepat, harusnya saya lebih baik. Ini akan lebih tertanam dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketika anak itu punya satu kesadaran, memahami apa yang dilakukan, dia akan lebih bisa menghargai dirinya sendiri, terutama dan juga orang-orang lain di sekitar dirinya. Selanjutnya adalah teori kontrol. Nah, teori kontrol maksudnya di sini adalah dirinya mampu mengendalikan dirinya dengan dia merenung tadi ya, membangun kesadaran melalui restitusi. Yang diharapkan pada transformasi pendidikan kita di kurikulum Merdeka, kita bisa menerapkan restitusi ini dalam menerapkan disiplin positif supaya mendapatkan identitas yang sukses. Selanjutnya, dengan restitusi, murid ini lebih bersemangat memperbaiki kesalahannya biar tidak diulang. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini dijabarkan lebih luas. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya apa di sini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apanya yang kuat? Karakter yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita arahkan supaya anak bisa lebih positif lagi. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bahwa kamu bersalah nih, kamu harus menebusnya dengan ngepel, dengan menggali sumur misalnya. Tidak seperti itu ya. Tapi membuat anak itu bisa belajar dari kesalahan yang telah dia lakukan. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Nah, kalau restitusi itu hubungan yang terputus, hubungan yang retak itu bisa diperbaiki. Kemudian tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Solusinya seperti apa ya nanti ya. Selanjutnya adalah perbedaan. Contoh kasus misalnya siswa sering terlambat datang ke sekolahan ya. Baik, sebelumnya saya akan mengambil minum sejenak ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah agak penyegaran ya, diambil minum. Sekarang saya lanjutkan mengenai perbedaan lewat contoh kasus ya, supaya kita lebih mengerti apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi
konsekuensi dan restitusi. Nah, ini contoh kasusnya adalah siswa sering terlambat datang ke sekolahan. Seperti apa? Nah, misalnya guru. Jika anak atau siswa kita sering terlambat ke sekolahan, bila hukuman apa yang bisa terjadi? 1. Guru menghukum dengan bernyanyi 10 lagu nasional. Wah, walaupun lagu nasional, tapi kalau 10 bisa pegel juga ya bibirnya, itu bisa mengakibatkan satu trauma, bisa mengakibatkan anak juga menjadi takut ya, menjadi identitas gagal tadi. Konsep disiplin tapi identitasnya gagal. Yang kedua, misalnya siswa disuruh membersihkan toilet. Nah, ini pun juga sama. Anak-anak kebanyakan takut apabila disuruh nanti membersihkan toilet sekolah. Seperti kita tahu ya, hampir kebanyakan toilet di sekolah itu yang paling bersih dulu adalah toilet gurunya ya. Nah, selanjutnya adalah siswa berlari mengelilingi lapangan. Kamu terlambat nih, kamu harus keliling lapangan selama 10 kali misalnya. Mending kalau ukurannya kecil ya, kalau ukurannya seperti di atletik ya, lapangan untuk atletik, untuk para atlet-atlet, rasa-rasanya itu sangat membuat anak trauma dan takut ya, menjadi efeknya trauma. Itu jika hukuman. Dan yang terjadi adalah konsep disiplin yang identitasnya gagal. Selanjutnya adalah konsekuensi. Bagaimana kalau konsekuensi? Siswa sering terlambat datang ke sekolahan. Konsekuensinya seperti apa? Biasanya guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat tidak ada pengulangan penjelasan materi dan dia otomatis tertinggal penjelasan dari guru. Nah, ini juga kurang tepat rasa-rasanya jika diterapkan kepada siswa-siswi kita. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Walaupun kelihatannya tidak berat atau ya hanya sekedar begitu, seolah-olah guru ini mengabaikan, tidak peduli ya, tidak mau peduli dengan kondisi dari siswa kita. Ini juga termasuk yang identitasnya sukses tapi bukan untuk jangka yang panjang, jangkanya adalah jangka yang pendek. Ini sangat-sangat disayangkan jika terjadi pada anak didik kita. Kita tentunya inginnya anak didik kita itu bisa lebih positif dalam jangka yang panjang. Identitasnya sukses tapi yang panjang, bukan yang pendek. Kemudian yang kedua adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Mau tidak mau pokoknya ini tempe, ini tahu, seperti itu misalnya. Jadi menjadi kaku, menjadi strict ya, terlalu kaku. Ini juga identitasnya bisa sukses, namun jangkanya pendek, tidak untuk jangka yang panjang. Selanjutnya adalah restitusi. Untuk restitusi ini adalah konsep disiplin yang sangat diharap-harapkan dalam transformasi pendidikan kita. Ya, ini nanti identitasnya sukses dan jangkanya lebih panjang. Seperti apa contohnya? Jika contoh kasusnya siswa sering terlambat datang ke sekolahan. 1. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, keyakinan yang diyakini oleh kelas, yang disusun bersama oleh kelas, atau keyakinan dari yang bersangkutan, siswa yang melakukan satu kasus pelanggaran. Ya, misalnya ini dia, dan membantu siswa dalam penyelesaian masalahnya. Ini restitusi, menanyakan keyakinan kelasnya atau dirinya sendiri dalam membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, ini merupakan salah satu cara-cara untuk membangun kesadaran bahwa apa sih yang telah dilakukan. Tentunya kita perlu menstabilkan dulu. Kemudian yang kedua, memvalidasi kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu lakukan apakah sudah tepat ataukah
kurang ya. Selanjutnya yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini guru mau terbuka, tidak tertutup dalam artian seperti yang pada hukuman atau konsekuensi tadi. Pokoknya peraturannya begini, saya tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari. Ini tidak membangun satu kesadaran, tapi kita perlu menggali juga, karena bahwasanya setiap orang pasti memiliki satu kesalahan, pernah membuat kesalahan. Jadi perlu ditanyakan, kenapa kok bisa melakukan kesalahan itu. Nah, kita gali alasannya apa, kemudian kita memandu anak untuk mendapatkan solusi dari anak itu sendiri. Nah, kalau anaknya bingung bagaimana, kita bisa menawarkan sebuah solusi. Jadi jangan langsung dikasih solusi, tapi kita coba untuk menggali, memandu anak untuk menemukan solusi atau jalan keluar dalam permasalahannya. Kalau anaknya bingung bagaimana, kita bisa menawarkan satu solusi atau jalan keluar. Mau atau tidak nih, dipakai atau tidak, itu tergantung dari anak itu sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol. Posisi kontrol di dalam sekolah, di dalam kelas, ya, utamanya di kelas, karena kita mengajar di kelas ya. Di sekolah itu ada ruangan namanya kelas untuk menumbuh kembangkan potensi anak itu. Ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Guru ini yang pegang posisi kontrol di kelasnya. Ada berapa? Ada 5 di sini. Jadi tampilan bisa diamati ya. Ada penghubung, posisinya menunduk ya. Terlihat sangat sedih, ditunjuk-tunjuk, gurunya menunjuk-nunjuk. Kamu salah, kamu ini yang tidak baik. Kamu ini melabeli siswa yang tidak baik ya, membuat anak trauma. Itu posisinya penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik tadi sudah dicontohkan, misalnya disuruh membersihkan toilet, disuruh nyanyi 100 lagu misalnya, atau disuruh keliling lapangan ya 10 kali, 100 kali. Nah, rasa-rasanya kok sudah tidak zamannya seperti itu ya. Kemudian hukuman pun bisa berupa verbal. Tadi labelingnya mengatakan hal-hal yang buruk. Oh, kamu bodoh, kamu si pelupa, kamu tuh tulisannya jelek, ya kan? Masa depan kamu suram kalau kamu tidak mendengarkan bapak ibu gurumu. Itu contoh hukuman-hukuman yang sifatnya verbal, tidak mengenai fisik tapi menusuk ke dalam hati. Nah, itu bisa panjang efeknya. Anak itu bisa trauma, salah-salah bisa menjadi dendam pada gurunya ya, karena salah paham, miskonsepsi gitu. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, ditekuk di belakang terus sambil menunduk anaknya karena disalahkan terus. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, bedanya begini ya. Kalau hukuman biasanya keras-keras, suaranya keras ya. Kalau verbal. Kalau yang orang merasa bersalah lebih lembut tapi menusuk ya. Misalnya seperti ini. Kamu tahu tidak? Gara-gara kamu sering telat, Bapak jadi sering dipanggil kepala sekolah, dianggap guru yang tidak bisa mendidik siswa. Coba ini semua gara-gara kamu. Atau apakah kamu tidak malu melakukan hal seperti itu? Gara-gara kamu saya jadi sering sekali dipanggil di ruang kepala sekolah. Nah, itu contoh yang membuat orang merasa bersalah. Kelihatannya halus tapi kalimatnya menusuk ya Bapak Ibu. Kemudian yang teman, posisi kontrol sebagai teman yang ketiga ya. Ada gambarnya di situ, dirangkul. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, nggak akan ada menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Hal-hal yang sifatnya persuasi atau lebih mengajak. Kamu kenapa sih hari ini tumben kok telat?
Bapak, ini loh kangen lihat kamu setiap hari. Coba deh sesekali kamu datangnya lebih awal atau selalu datang tepat waktu. Pasti Bapak gembira deh. Nah, itu memberikan posisi sebagai teman. Kadang-kadang seringnya bahkan kalau posisi guru sebagai teman malah akan disepelekan oleh siswa-siswinya, akan disepelekan. Jadi ini juga tidak efektif bila kita menggunakan posisi sebagai teman dalam mengontrol atau mengendalikan siswa atau muridnya. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol monitor atau pemantau, ya. Posisi kontrol yang monitor atau pemantau. Di sini bisa dilihat ya, ada anak kecil atau muridnya. Ini siswa SD atau TK sedang menonton terus memantau dan mengawasi saja. Doing nothing ya, tidak melakukan apapun, hanya memantau, memperhatikan. Itu juga posisi kontrol yang kurang efektif. Kadang-kadang ada ya seorang guru yang ada siswanya atau muridnya melakukan kesalahan, dilihat saja atau diberikan kode. Anak-anak zaman sekarang, zaman now itu tidak paham dengan bahasa mata atau bahasa tubuh gurunya, sehingga ini kalau mengambil posisi yang monitor atau pemantau saja akan terjadi kesalahpahaman. Ini guru saya kenapa ya kok seperti itu tatapannya atau gestur tubuhnya kok seperti ini? Ada apa? Salah? Apakah ada salah atau gimana? Atau tidak apa-apa, mungkin sedang pegel atau bagaimana ya? Nah, anak-anak zaman sekarang seperti itu. Sehingga kita dalam mendidik anak juga harus mengikuti zaman sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu untuk posisi yang monitor atau pemantau. Kemudian posisi yang kelima adalah posisi yang diharapkan dalam transformasi pendidikan kita, yakni posisi kontrol sebagai manajer. Manajer seperti manajer itu bagaimana sih, seperti artis ya, ada manajernya, ada yang memanajeri. Manajer di sini, nah di sini gambarnya lebih yang gembira ya, anak-anaknya di sekeliling gurunya, kemudian lebih ceria ya ekspresinya. Kemudian manajer ini, posisi kontrol manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi yang mentor, jadi guru sebagai mentornya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Jadi murid merasa dibersamai, bersama-sama, ya. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tadi ada ya di materi restitusi, bagaimana sang guru itu selalu mendampingi ketika anak melakukan sesuatu, selalu membersamai, mengarahkan menuju ke budi pekerti yang baik. Ini adalah 5 posisi kontrol yang guru-guru punyai. Untuk transformasi pendidikan yang sangat-sangat diharapkan adalah posisi yang nomor 5, yaitu posisi sebagai manajer. Anak-anak zaman now itu sudah tidak zamannya pakai hukuman atau dibuat bersalah atau dianggap high bro, high sis sebagai teman, sudah tidak bisa pemantau, monitor, dikasih kode-kode, sudah tidak bisa ya. Sekarang adalah manajer, diikuti terus anak ini maunya kemana, seperti apa. Ketika membuat kesalahan, kita terapkan restitusi di setiap momen yang ada, sehingga anak itu paham, timbul kesadaran dalam diri. Oh, aku tadi salah, oh aku harusnya seperti apa, itu ya. Baik, Bapak Ibu, setelah posisi kontrol, nah di sini ada contoh pemaparan 5 posisi kontrol dengan kasus tadi datang telat, sekarang siswa membolos dari jam pelajaran. Nah ini sering sekali ya, sering sekali terjadi di dalam kelas, anak bolos. Biasanya 1, 2 dalam satu kelas biasanya ada 1 lah yang sering bolos, usil sekali.
Atau dalam satu angkatan tuh ada 1, 2 yang sering sekali membolos. Kenapa ya? Bila ada siswa yang membolos dari jam pelajaran, ada 5 treatment, ada 5 posisi guru yang bisa kita lihat contohnya. Misal sebagai penghukum menghadapinya bagaimana? Ini bahasa bahasa omongan atau kalimat langsung di sini. Patuhi aturan sekolah, lalu berlari keliling lapangan. Nah, itu kalau yang posisinya penghukum. Apakah ini sukses? Seperti contoh tadi, tidak sukses. Ini tidak membentuk konsep disiplin dengan identitas yang sukses, namun gagal karena anak itu mau mematuhi aturan hanya karena takut. Malah kalau salah kita hukum dengan lari ke lapangan, anak itu makin tambah bolosnya, makin trauma, makin tidak mau masuk sekolah. Nah, kalau seperti ini bukan salah bunda mengandung ya, seperti buah si malakama. Jadi kita harus mengerti bahwa anak zaman now tidak bisa disamakan dengan zaman waktu kita sekolah karena efek globalisasi, perubahan zaman, sehingga tantangan zamannya juga berubah, tuntutan zamannya juga berubah. Misalnya kalau membuat rasa bersalah, bagaimana? Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Membuat rasa bersalah tadi nadanya lembut ya, salah ya, saya ulangi. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Lembut ya, tapi mampu membuat orang itu menjadi minder, merasa aduh, menjadi bersalah. Jadinya anak itu menjadi tidak percaya diri, takut serba salah lagi. Jadi anak itu daya kreativitasnya menjadi terpapas gitu ya, terpapas, terpotong, terapa ya istilahnya itu, jadi tidak berkembang. Ya karena ini tadi salah asuhan, katakanlah salah dalam mengambil posisi kontrol kita sebagai guru. Itu dampaknya panjang. Kemudian apabila sebagai teman, misalnya, ayolah yang patuh, buat apa bolos, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah kalau seperti ini malah disepelekan rata-rata ya kalau zaman sekarang sudah tidak zamannya juga, sehingga anak itu jadi tidak paham. Pak gurunya, gurunya cuma begitu saja tanggapannya, santai, paling cuma dikasih tahu gitu aja. Berarti artinya gimana? Anak itu belum paham atas kesalahan yang telah dia lakukan, sehingga diulangi lagi. Akhirnya konsep disiplinnya menjadi identitas yang gagal. Ya. Selanjutnya adalah memantau. Nah, memantau tapi ini bukan menggunakan bahasa tubuh, bahasa mata lagi, tapi lewat kata-kata. Misal kalau kata-kata seperti ini, kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya apa? Nah, jadi pemantau. Kalau anak-anak ditanya seperti itu, rata-rata diam, bingung juga gitu, karena mereka tidak paham atas apa yang mereka langgar. Kamu sudah melanggar apa? Bahasanya sudah menghakimi ya. Kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya apa? Nah, sudah menghakimi ya. Sebagai pemantau, sudah menghakimi. Bisa bahasa mata, bahasa tubuh. Nah, kalau bahasa ini ucapkan langsung ini, kamu sudah melanggar apa? Jadi anak itu seolah-olah dipaksa untuk mengerti, saya itu melanggar apa sih? Nah, anak zaman sekarang udah tidak bisa seperti itu. Jadi jangan sampai kita sebagai guru, sebagai pendidik salah dalam mengambil posisi kontrol ketika menangani permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak. Kemudian, posisi yang sebaiknya kita ambil adalah manajer sesuai transformasi pendidikan dan anak-anak zaman sekarang. Ini paling cocok guru itu sebagai manajer. Kalau pakai kata-kata, maksudnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Itu lebih enak ya daripada kamu sudah melanggar apa. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita mencoba untuk melakukan satu validasi. Kira-kira kamu memperbaiki kesalahan ini seperti apa enaknya supaya enak? Itu nanti ada materi segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya adalah
Ya Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kalau sekolah memang punya tata tertib peraturan yang memang harus diimani, harus dilakukan semua warga sekolah. Tapi untuk kelas kita punya keyakinan kelas, bukan peraturan. Kenapa? Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Supaya apa? Supaya aman, supaya selamat, pasti seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya apa? Supaya sehat, supaya tidak gampang sakit misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Bahwasanya, oh kalau kita menggunakan helm kita yakin akan selamat. Oh kalau kita menggunakan masker dan sering mencuci tangan kita akan sehat. Nah, makanya bahasanya yang dipakai adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Berikutnya, ini ada penjelasannya lebih panjang. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Oh, supaya sehat nih, saya harus pakai masker, cuci tangan. Karena dia sudah tahu manfaatnya, maka dia yakin. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, seringkali peraturan itu menjadi tanpa makna karena cuma dilakukan, tapi ini untuk apa sih kedepannya? Supaya bagaimana sih? Selanjutnya, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini kan jadi gagal paham istilahnya sekarang atau misunderstanding ya. Kita makanya harus betul-betul yakin. Bagaimana sih supaya yakin? Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? 1. Lebih abstrak atau umum ya, sifatnya umum. Jangan khusus, harus abstrak karena ini kesepakatan bersama yang dipakai oleh kelas. Nah, setiap jenjang itu kelasnya banyak. Misalnya ada 9 kelas, dari kelas 1A, 1B, 1C sampai selanjutnya itu beda-beda, tidak bisa disamakan karena setiap anak punya kodrat alamnya masing-masing, harus dibedakan. Kemudian berupa pernyataan yang universal bisa dipahami secara bersama, secara global ya. Selanjutnya dibuat dalam bentuk yang positif, kalimat-kalimat yang positif. Nanti ada contohnya. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat, tidak terlalu banyak membuat 100, 200, 20, 10 itu terlalu banyak untuk keyakinan kelas, malah lupa kalau terlalu banyak keyakinan kelas. Jadi cukup beberapa saja yang inti-inti saja. Selanjutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan nanti, karena setiap individu di kelas itu pasti punya keberagaman. Kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi keberagaman itu. Kebutuhan siswa atau murid itu seperti apa. Selanjutnya, semua warga sekolah atau murid di kelas dilibatkan saat membuat. Kalau membuat keyakinan yang cakupannya untuk sekolah, berarti semua warga sekolah diajak. Nah, kita sebagai guru, lingkupnya berarti kelas. Per kelas kita ajak bersama-sama. Oh, kelas 1A ini, yuk kita buat keyakinan kelas. Kemudian kita beritahu keyakinan kelas itu apa sih ya. Selanjutnya adalah contoh-contoh ya. Ini juga lumayan panjang. Contoh-contoh keyakinan kelas, misalnya ketika masuk ruang guru, ketuklah pintu, ucapkan salam, menyampaikan keperluan akan bertemu atau berbicara dengan bapak atau ibu guru siapa. Duduklah dengan sopan setelah dipersilakan duduk. Sampaikanlah keperluan. Bila telah selesai, maka ucapkan salam dan terima kasih. Misalnya ini soal keyakinan kelas ketika memasuki ruang guru ya, ruang guru atau
ruang manapun ya yang perlu perizinan. Kemudian ketika masuk kelas, ketika guru sudah memasuki ruang kelas, anak itu telat ternyata atau sudah bel 5 menit kemudian baru kembali, mungkin anaknya habis dari toilet lama ya. Ketika guru sudah memasuki ruang kelas, maka ketua kelas segera menyiapkan kelas dengan sikap tegak dan disiapkan untuk memberi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nggak ada ya sekolahnya, nanti jadinya petang. Mungkin ada ya sekolah yang SD petang atau SMP petang ya, masih zaman ya. Selanjutnya membaca doa sebelum belajar. Nah, ini sesuai dengan dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila, beriman, berakhlak ya. Selanjutnya ketika izin ke toilet saat pelajaran berlangsung, tidak memotong pembicaraan guru, dan bila terpaksa maka harus meminta maaf terlebih dahulu. Mohon maaf misalnya, mengangkat tangan dulu ya, tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau jarak yang jauh, nanti jadinya berteriak ya. Melainkan mendekati guru dari depan atau dari samping, dari depan atau dari samping. Kalau dari belakang ngerti ya. Nanti penampakan bukan guru atau siswa, oh dari belakang ya. Kemudian permisi, maaf Pak atau Bu, saya izin ke toilet. Nah seperti itu. Selanjutnya setelah selesai dari toilet, maka memasuki kelas dengan mengetuk pintu kelas terlebih dahulu. Lalu ucapkan terima kasih kepada guru. Setelah selesai dari toilet dengan menghampiri guru, bukan dengan sambil berjalan. Jadi berhenti dulu di meja, terima kasih baru duduk, bukannya terima kasih guru langsung duduk itu tidak ya. Seperti itu contoh keyakinan kelas. Selanjutnya adalah ketika mengakhiri kelas. Ketika mengakhiri kelas ya, atau ketika guru sudah selesai mengajar, ketua kelas menyiapkan berdiri siap dan berdoa mengakhiri belajar. Setelah selesai berdoa, lalu ketua kelas menyiapkan memberi salam kepada guru dan mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, kemudian salam. Gitu ya. Itu contoh-contoh ya, lumayan yang sederhana. Kemudian untuk keyakinan kelas, ini biasanya saya menggunakan banner, kemudian ada rumpang di sini. Ada ini untuk checklist. Misalnya kalau tidak ada saran dari anak-anak, kita bisa menawarkan bagaimana hadir tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam diskusi sampai mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat perlengkapan. Bagaimana anak-anak? Bagaimana kalau kita hadir kelasnya tepat waktu atau tidak tepat waktu? Kalau tepat waktu, kira-kira bagaimana nanti kondisi kelasnya? Dipandu supaya anak itu mengerti apa tujuan dari keyakinan kelas itu sendiri. Kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat peserta lain. Dalam kurung, semua pendapat dan pertanyaan adalah berharga. Penggunaan telepon genggam hanya saat di luar kelas atau saat keperluan pembelajaran. Aktifkan mode diam atau silent mode. Nah, itu tergantung. Biasanya kalau di SMA bisa nih, udah telepon genggam itu sangat terkontrol. Mudah gitu kita mengeceknya. Kecil kemungkinan anak itu mau buka game atau chat tidak. Kecil kemungkinan kalau di tataran SMA ya. Tentu tergantung dengan kondisi sekolah masing-masing tadi ya. Kemudian menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekitar. Setelahnya adalah mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat perlengkapan supaya lebih enak juga Bapak Ibu. Selanjutnya adalah materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ya. Restitusi. Ada segitiganya di sini gambarnya. Penjelasannya di sini ada menstabilkan identitas, kemudian arahnya dari bawah ke atas, validasi tindakan yang salah, kemudian menurun menanyakan keyakinan. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan pemandunya. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu menstabilkan identitas. Misalnya ada masalah, Bapak di sini tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, Bapak di sini mau mengajak anak-anak untuk mencari solusi atau jalan keluar supaya enak. Itu untuk menstabilkan identitas. Atau misalnya
Kita semua yakin ya bahwa setiap orang itu tidak sempurna, pasti pernah membuat satu kesalahan, ya kan? Nah, seperti kamu, misalnya kamu tadi habis melakukan apa, kira-kira yang kamu lakukan itu salah atau tidak? Misalnya seperti itu, menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan. Pasti orang melakukan kesalahan atau melakukan sebuah hal yang tidak baik itu pasti ada alasannya. Kenapa coba kamu kok datangnya terlambat? Kenapa kok kamu sering bolos? Ini kenapa sih? Coba cerita sama bapak. Itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, keyakinan. Makanya keyakinan seperti ini misalnya. Kalau kasusnya terlambat, kira-kira kalau terlambat dampaknya seperti apa untuk kamu? Tergantung jawabannya nanti alami aturan. Misalnya ketinggalan pelajaran, tidak bisa mencatat dengan lengkap, ketinggalan materi, kita pandu. Nah, kamu tahu. Misalnya setelah kamu tahu seperti itu, ke depan kamu mau menaati peraturan dan datang lebih pagi atau datang sesuai waktunya, disiplin, kira-kira kamu mau atau tidak sesuai peraturan sekolah. Nah, itu adalah tahap menanyakan keyakinan. Nah, kita sudah sampai di materi yang ini, standar nasional pendidikan. Materi yang terakhir ya, standar nasional pendidikan kita sebagai penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, berikut ini saya putarkan video pengalaman dan pembelajaran dalam penerapan budaya positif di kelas. Selamat menyimak. Ini fasilitator dari PP saya, Bapak Ibu. Sandarkan harapanmu, bahagia yang kau mau. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Hidup memang tak selalu indah, juga tak selalu cerah. Jadi kita konsep seperti ini skenario-nya sebelum kita melakukan pembelajaran yang berdimensi. Di sini saya memakai ID menggunakan gawai handphone sangat mudah, bisa dikasih. Yakinlah
bisa memberikan satu tulisan mengenai harapannya ke depan pembelajaran seperti apa, kemudian refleksinya terkait pembelajaran hari itu seperti apa yang dirasakan, sehingga itu bisa menjadi sebuah acuan kita untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan. Baik Bapak Ibu, demikianlah hasil presentasi seminar kita hari ini yang telah saya bawakan tadi ya, mengenai budaya positif yang bisa kita terapkan untuk sekolah kita supaya lebih maju, supaya lebih positif, supaya anak-anaknya juga semakin ceria dan bahagia, semakin semangat untuk mengukir prestasi di SMA Negeri 1 Padangan. Nah, karena SMA kita tadi adalah kebun, sebuah taman prestasi yang tentunya sangat-sangat sangat-sangat diharapkan bagi masyarakat kita untuk menumbuh kembangkan potensi anak sehingga maju, karena masa depan bangsa itu ada pada pundak anak-anak kita. Kita sebagai pendidik, sebagai warga sekolah pada umumnya juga harus bisa turut membangun, juga memupuk anak-anak supaya lebih semangat, positif, juga berbudi pekerti luhur. Nah, tadi sudah ya, ada 6 tadi yang saya paparkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Iya, Bu Yulviana ini ya. Pertanyaannya apa Bu? Coba. Oke, pertanyaannya dari seminar ini, saya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan konsep disiplin identitas yang gagal dan apa yang dimaksud dengan konsep identitas yang sukses. Terima kasih. Baiklah, tadi identitas gagal, disiplin yang gagal, dan ada juga disiplin yang sukses. Kita coba buka-buka di slide-nya sedikit saja. Oke, mengenai identitas. Ya, keyakinan kelas ya tadi. Ke atas ada konsep disiplin. Nah, ada yang sukses, ada yang gagal. Itu kembali lagi kepada motivasi perilaku manusia. Konsep disiplin, kita kadang-kadang sebagai seorang guru tuh bagaimana cara untuk mendisiplinkan siswa ketika siswa itu melakukan satu kesalahan. Apakah kita berikan hukuman, ataukah kita berikan penghargaan, ataukah kita berikan ini, kalau ini maksudnya gagal gitu, atau kita berikan satu konsekuensi atau restitusi. Ada dua jenis. Dikatakan gagal mengapa? Kalau kita memberikan satu hukuman atau penghargaan, itu identitasnya gagal. Identitas di sini maksudnya adalah bagaimana anak itu memahami kesalahannya. Dia itu sadar nggak dia itu melakukan sebuah kesalahan yang bisa merugikan orang lain atau dirinya sendiri, atau dia merasakan, oh saya dihukum, saya dikasih penghargaan karena saya melakukan sesuatu. Nah, itu kan menjadi satu yang omong kosong, jadi tidak ada maknanya, tidak bermakna. Anak itu tidak mampu memaknai sebuah identitas disiplin itu tadi. Tujuan mulianya apa sih kita berdisiplin? Misalnya anak terlambat, kita berikan hukuman kah atau penghargaan? Oh, kalau kita hukum, yang datangnya terus rajin kita kasih penghargaan. Itu identitas
akan gagal, konsep disiplinnya akan gagal, tidak memahami tujuan mulia dari disiplin itu sendiri. Kalau memberikan hukuman, anak itu tidak paham, kenapa sih saya harus datang pagi? Kenapa saya harus datang lebih awal? Kalau kita kasih hukuman, waduh saya takut nanti kalau saya datangnya telat dihukum, dijemur, atau mungkin disuruh push up atau lari keliling lapangan. Nah jadi anak jadi takut ke hukumannya, bukan sadar atas kesalahannya, tidak sadar atas kenapa sih saya harus berdisiplin ya? Atau penghargaan. Anak itu kalau kita kasih satu penghargaan, reward, ketika kita tidak memberikan reward atau penghargaan, kalau anak akan meminta, wah saya nggak mau mengerjakan, saya nggak mau disiplin, nggak dikasih apa-apa, seperti itu. Sehingga identitas konsep disiplinnya menjadi gagal. Kemudian untuk yang konsep disiplin dengan identitas yang sukses di sini muncul motivasi dari internal. Kalau yang tadi masih dari eksternal, takut dihukum, takut macam-macam lah ya. Pokoknya saya melakukan harus dikasih penghargaan. Motivasinya eksternal. Kalau sukses itu motivasinya datang dari dalam diri sendiri. Nah, kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Nah, kalau konsekuensi di sini, nah murid lebih menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan di sini. Ini sama-sama sukses, tapi yang lebih bagus itu restitusi. Anak dibangun untuk menyadari kesalahannya, kemudian apa yang sebaiknya dilakukan ke depan supaya anak itu menjadi lebih baik, menyadari. Di sini kalau restitusi seperti ini ya, nah bisa menghormati orang lain. Kalau yang konsekuensi ini motivasinya lebih ke arah masih dari eksternal. Konsekuensi itu sendiri memang kesepakatan tapi dipandu oleh orang lain di luar. Kalau kamu begini nanti begini, kalau kamu nanti begitu nanti seperti ini. Ya, misalnya kamu telat datang ke dalam kelas sehingga nanti kamu pulangnya agak lama ya, saya kasih tugas tambahan. Itu namanya konsekuensinya itu. Ya, bedanya apa sama hukuman? Kalau konsekuensi tidak bikin trauma, kalau hukuman bikin trauma. Misalnya kamu datang terlambat, ayo sekarang kamu lepas sepatunya, tidak boleh pakai sepatu seharian, bikin trauma kan? Jadi seperti bullying terhadap siswa, jadi gagal. Kalau yang paling sukses itu adalah restitusi. Di akhir kan tadi kita juga sudah membahas soal segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu anak itu ditoto mindsetnya, bukan karena kita hukum, bukan karena satu konsekuensi atau kita kasih reward, tapi betul-betul kita stabilkan identitasnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah apa, kemudian menanyakan keyakinan seperti apa yang dia menstabilkan identitas. Itu misalnya semua orang tuh wajar kok bikin kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau semua sempurna kita berarti salah hidup, kita tidak di bumi, kita di surga, ya enggak? Nah, itu untuk menenangkan anak down. Nah kalau anak masih up, emosi berat, kita kasih macam-macam mental. Jadi kita cooling down kan sejenak dengan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memberikan satu validasi tindakan ya. Semua perilaku itu pasti punya alasan. Misalnya anak telat, kayaknya tuh yang telat itu tidak hanya kamu, banyak. Dan tidak semua anak itu datangnya tepat waktu gitu. Nah kira-kira kamu kenapa tuh kok sampai sering telat? Kadang-kadang kita lupa untuk menanyakan. Untuk memberikan satu obat kita harus tahu akar masalahnya itu apa. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau sudah paham, sudah oke, kita tanyakan keyakinan. Misalnya kamu sudah tahu nih, kamu sudah melakukan satu kesalahan, datangnya terlambat. Kira-kira mulai besok dan seterusnya kamu bisa nggak datang tepat waktu? Bisa. Kira-kira kenapa? Supaya lebih disiplin. Kenapa harus disiplin? Nah, anak itu kita pancing supaya dia menemukan obatnya sendiri. Nah, self healing semacam itu, self awareness. Demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ya. Ibu. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya, seberapa efektif keberhasilan restitusi dilakukan dalam mengatasi permasalahan anak ini?
Oh, terima kasih, ini menyimak sekali ya ditulis di HP. Seberapa efektif restitusi tergantung dari SDM-nya, tergantung dari anak itu sendiri. Karena anak itu kan membawa kodrat alamnya juga. Kodrat alam maksudnya apa sih yang ada di lingkungan sekitarnya, yang mendukung anak itu tumbuh berkembang tuh lingkungannya seperti apa. Kadang ada anak yang sulit dikasih tahu, ada yang mudah, presentasinya beda-beda. Jadi seberapa efektifnya itu tergantung ke kesabaran kita sendiri. Cerdas-cerdasnya kita menggali informasi dari sang anak. Harus ini dulu, kuncinya di dua ini. Kuncinya di dua atas sebelum yang ketiga. Kita harus mampu menstabilkan identitas anak. Kalau anak-anak itu sudah percaya sama kita, pasti mau terbuka. Orang tuh pasti pernah bikin salah, kok nggak ada yang sempurna. Saya nggak menyalahkan kamu. Kita cari solusinya sama-sama ya. Mau nggak supaya lebih enak gitu. Nah, anak jadi adem. Beda kalau anak, kamu salah ya, kamu dapat ini ya. Pokoknya sekian. Anak jadi tidak punya satu kesadaran atau self awareness. Kalau satu sudah sukses, yang kedua validasi tindakan. Kita coba validasi supaya anak itu maksudnya memvalidasi tindakan salahnya sendiri. Nah, kamu sekarang sudah tahu kan, tadi kamu melakukan apa? Kira-kira itu baik atau tidak? Oh tidak baik untuk diri sendiri kamu atau juga berdampak untuk orang lain. Nah, kita menggalinya seperti itu. Misal, oh, kamu paling sayang di rumah sama siapa sih? Oh sama ibu kamu di mana? Oh jarang pulang. Misalnya, kalau ibu kamu tahu gimana? Nah, kita mainkan di situ, kata-kata di situ banyak. Jadi seberapa efektifnya tergantung dari bagaimana kita menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang dilakukan anak. Kemudian berpulang lagi kepada SDM anak itu sendiri. Seberapa persen dia bisa menyadari tergantung kodrat alamnya tadi. Demikian Ibu. Ya. Sampun nggih. Mungkin sudah tidak ada. Sebelum saya akhiri, hari ini kita sudah mempelajari budaya positif ya. Tadi ada 6, saya tampilkan lagi. Paling pol atas dan perubahan paradigma belajar disiplin positif sampai segitiga restitusi 1, 2, 3. Oh ada 7. Saking semangatnya sampai kecer 1 ya, sampai ketinggalan 1. Ada 7 ini yang sekiranya bisa dikembangkan di sekolah. Bapak Ibu hari ini fresh ya, jadi tambah pengetahuan ya. Alhamdulillah. Nanti setelah ini bisa sharing-sharing lagi karena di seminar ini tidak ada guru, tidak ada murid. Mungkin hari ini panjenengan jadi murid saya, belajar dari saya. Mungkin 5 menit ke depan saya belajar ke panjenengan. Saya menjadi murid, jenengan jadi guru. Itu seperti kata-kata dari Raden Mas Kartono ya. Kartono itu adalah kakaknya Kanjeng Kartini, murid gurunya pribadi, guru muridnya pribadi. Kita belajar dari murid kita, murid juga belajar dari guru. Kadang murid bisa, saya belajar keikhlasan, kesabaran dari murid. Karena zaman saya sekolah dan zaman yang dialami oleh siswa berbeda, jadi saya mengikuti, jadi belajar gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah pada sesi akhir. Oke. Terima kasih untuk pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 BPDP Jawa Timur 2024 yang telah memberikan kesempatan pada saya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri supaya lebih fresh ya, tadi kan sudah banyak materi nih, kita lemaskan dengan penyanyi lagi. Saya mau tepuk tangannya lagi. Nah, lagunya apa? Nah, harapannya kan di guru penggerak ini kita bisa berpihak kepada murid-murid dan murid, sehingga kita harus mampu mengasihi murid, mentreatment murid itu seperti seorang ibu. Maka dari itu lagunya pada hari ini adalah Kasih Ibu ya. Ini didedikasikan untuk seluruh ibu di Indonesia. Sepanjang masa
ada beta tak ketika sepanjang masa hanya memberi harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan lagi buat kita. Baik, terima kasih juga untuk BPKP Jawa Timur yang telah memfasilitasi pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 Cireng seperti ini. Demikianlah Bapak Ibu seminar diseminasi budaya positif oleh saya Arif Bisaputro. Semoga bisa menambah satu wawasan dan manfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.